Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 anak akan menjelaskan alat potong, pahat, dan bubut. Yang pertama ada Mas Heraldi, yang kedua ada Mas Haikal, dan yang ketiga ada Fikri, dan keempat ada diri saya, Hafiz. Yang pertama ada dimensi dan ukuran pahat. Dimensi pada mesin bubut mengacu pada ukuran-ukuran utama yang menentukan kapasitas dan kemampuan mesin. Beberapa dimensi penting termasuk jarak antara senter, panjang benda kerja maksimal, diameter pembubutan maksimal, diameter benda kerja terbesar yang dapat diproses, serta jarak perjalanan eretan, panjang potongan yang dapat dibuat. Dimensi ini menentukan seberapa besar benda kerja yang dapat dibubut dan jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh mesin tersebut. Dimensi atau ukuran mesin bubut biasanya dinyatakan dalam diameter benda kerja yang dapat dikerjakan pada mesin bubut pada mesin tersebut. Misalnya sebuah mesin bubut ukuran 400 mili mempunyai arti mesin bisa mengerjakan benda kerja sampai diameter 400 mili. Ukuran kedua yang diperlukan dari sebuah mesin bubut adalah panjang benda kerja. Beberapa pabrik menyatakan dalam panjang maksimum benda kerja di antara kedua pusat mesin bubut, sedangkan sebagian pabrik lain menyatakan dalam panjang bangku. Ada beberapa variasi dalam jenis mesin bubut dan variasi dalam desainnya tersebut tergantung cara pengoperasiannya dan jenis produksi atau jenis benda kerja. Ukuran pahat bubut adalah faktor lain yang penting untuk dipertimbangkan dalam proses bubut. Pahat bubut digunakan untuk memotong material dan ukuran serta jenis pahat harus sesuai dengan jenis pekerjaan dan kapasitas mesin. Beberapa aspek ukuran pahat bubut yang penting antara lain: 1. Lebar dan tebal pahat. Ukuran ini biasanya tergantung pada kekuatan mesin bubut dan bahan benda kerja. Mesin bubut yang lebih besar memerlukan pahat yang lebih tebal dan lebih kuat, sedangkan mesin bubut kecil dapat menggunakan pahat dengan ukuran yang lebih kecil. Yang kedua, panjang pahat. Panjang pahat bubut ditentukan oleh ukuran mesin bubut dan panjang benda kerja yang sedang dibubut. Biasanya pahat yang lebih panjang digunakan untuk memotong benda kerja yang lebih besar. Yang ketiga, jenis dan bentuk mata pahat. Ada berbagai jenis mata pahat seperti pahat potong, pahat ulir, pahat finishing, dan sebagainya. Bentuk dan sudut mata pahat juga harus dipilih berdasarkan jenis material dan hasil yang diinginkan. Ya, untuk selanjutnya itu ada beberapa ukuran pahat yang umum. Di antaranya ada ukuran 8x8, 10x10, 12x12, 16x16, 20x20. Pemilihan ukuran pahat yang tepat dan penyesuaian mesin bubut yang sesuai akan mempengaruhi kualitas hasil akhir dan efisiensi proses pembubutan. Dan untuk selanjutnya yaitu ada fungsi dan prinsip kerja pahat bubut. Pahat bubut bekerja berdasarkan prinsip gesekan antara pahat dan benda kerja yang berputar. Proses ini bisa digunakan untuk membentuk silinder, ulir permukaan datar, dan lainnya. Bagian-bagian pahat bubut yang pertama yaitu ada ujung potong atau cutting edge. Yang kedua ada sisi pahat atau flank. Yang ketiga ada badan pahat. Yang keempat ada radius ujung pahat. Dan untuk selanjutnya yaitu ada material pahat bubut. Untuk yang pertama yaitu ada baja karbon, dan yang kedua ada HSS atau high speed steel, dan yang ketiga paduan kornon ferro, dan yang keempat ada karbit, yang kelima ada keramik, keenam ada CPN atau cubic baron nitride, dan ketujuh ada intan. Cara pembentukan benda pada mesin bubut dilakukan dengan proses pemotongan yang
memutar benda kerja dan menggerakkan pahat potong secara linear. 1. Pemasangan benda kerja. Benda kerja dipasang di cekam atau cak atau senter mesin bubut. Posisi kedua harus kokoh dan seimbang untuk mencegah getaran saat berputar. 2. Pengaturan pahat bubut. Pahat dipasang pada tulpus atau penjepit pahat dan diatur pada ketinggian yang tepat agar ujung pahat sejajar dengan sumbu benda kerja. 3. Pemutaran benda kerja. Spindle mesin bubut memutar benda kerja dengan kecepatan yang sesuaikan berdasarkan material benda kerja dan jenis pemotongan yang akan dilakukan. 4. Pengaturan kecepatan potong atau spindle speed. Kecepatan putar ditentukan berdasarkan diameter kerja, jenis material, dan jenis pahat. Pengaturan kecepatan ini penting agar hasil pembubutan optimal dan mencegah kerusakan pahat atau benda kerja lagi. 5. Proses pemotongan pahat potong digerakkan secara linear oleh eretan atau carriage sejajar atau melintang terhadap benda kerja yang berputar sehingga material benda kerja terpotong sesuai bentuk yang diinginkan. Pembubutan luar. Pahat bergerak sepanjang permukaan luar benda kerja untuk mengurangi diameter. Pembubutan dalam. Jika diperlukan, pahat khusus digunakan untuk membuat lubang atau memperbesar diameter dalam benda kerja. 6. Pemotongan kasar dan finishing proses. Disebut pemotongan kasar di mana banyak material dihilangkan dengan cepat. Setelah itu dilakukan pembubutan halus atau finishing untuk menghasilkan permukaan yang lebih halus dan akurat. 7. Pengukuran dan kontrol kualitas selama proses pembubutan. Pengukuran secara berkala dilakukan untuk memastikan dimensi benda sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dengan mengombinasikan gerakan putar benda kerja dan gerakan linear pahat. Mesin bubut mampu menghasilkan bentuk-bentuk seperti silinder, kerucut, ulir maupun alur pada benda kerja. Selanjutnya ada jenis-jenis pahat. Jenis pahat mesin bubut. Untuk benda kerja yang diinginkan kita buat di mesin bubut menuntut kita untuk mempersiapkan bentuk-bentuk pahat bubut yang umum dipakai. Seperti bagian pahat yang bertanda bintang adalah pahat kanan, artinya melakukan pemakanan dari kanan ke kiri. Untuk gambar yang A adalah pahat kiri, untuk B pahat potong, untuk C pahat kanan, untuk yang D pahat rata, lalu E pahat radius, F pahat alur, G pahat ulir, H pahat muka, dan I pahat kasar. Terima kasih telah dari kelompok 2 telah mempresentasikan tentang pahat bubut. Terima kasih.